Hai guys, jadi kali ini aku nggak kemana-mana, aku ada di sini. Buat kalian yang baru mampir, selamat datang di channelku. Dan buat kalian yang tetap setia, makasih banget. Kali ini aku ada di rumah aja, spesial untuk bahas, mau review si basreng Mama Fuji. Kalau kalian tahu kan memang belakangan tahun lalu ya, lagi booming banget yang namanya basreng. Itu tuh beneran aku penasaran banget. Posisiku saat ini ada di Australia, di Queensland, dan akhirnya aku harus nitip sama orang untuk beli ini gitu ya kan. Dan ini setelah digoreng tadi ya kan, udah aku liatin, ini tuh lembut tapi luarnya kering. Kebetulan aku gorengnya ke air fryer ya. Ini tuh dibilangnya adalah terbuat dari daging ikan asli. Wow, lama bana. Dan udah ada halalnya juga. Terus kita coba aja deh langsung deh, aku penasaran. Dan ini tuh ada chili oilnya juga, dapat chili oil gitu guys. Ini chili oilnya kita cocol gini. Berasa ikannya terus chili oilnya pedas banget. Chili oilnya pedas banget guys. Enak, enak guys. Nah, tadi tuh posisi mentah ketika sebelum aku goreng, wangi ikan tuh nggak terlalu menyengat gitu ya. Kadang biasanya kan baunya bau ikan banget gitu kan, ada ya bau, bukan gimana ya, terlalu nusuk gitu ya. Ini enggak. Lalu di sini juga disampaikan cara penyajian, bisa digoreng dan dikukus. Jadi sesuai selera masing-masing sih guys gitu ya kan. Tadi aku cuman goreng 10 menitan di air fryer gitu ya. Terus dan dalamnya lembut. Enak banget, enak. Menurut aku enak sih. Dalam satu paket itu isinya 1 bungkus chili oil dan 6 potong si basreng ini. Enak guys. Oke. Wow. Selain itu, kali ini juga aku mau membahas tentang apa namanya, pekerjaan. Sebelum ke soal pekerjaan, aku mau bahas juga kalau saat ini tuh cuacanya lagi panas, summer. Kalau yang udah ngikutin video aku sebelum-sebelumnya, konten-konten aku sebelumnya, pasti udah tahu aku cerita kalau di akhir tahun sampai awal tahun itu adalah masuk musim panas, summer di Australia. Jadi beda dengan negara barat lainnya kayak seperti Amerika ataupun Eropa, itu yang memasuki musim dingin. Kita beda cuacanya guys, kebalikannya ya.
Lalu soal pekerjaan, di sini aku mau bahas soal pekerjaan di mana setiap tahun itu pasti ada training khusus. Kadang juga training itu sebenarnya pengulangan dari training di tahun lalu. Jadi memang ilmunya tuh harus terus bukan diperbarui ya. Satu, diperbarui, kedua terus diingatkan agar kalian tidak lupa dengan teori ilmu dari teori tersebut gitu ya kan. Kita kan selama ini kerja mempraktekkan teori yang sudah kita pelajari. Jadi selain prakteknya juga, kita juga harus mengikuti perkembangan ilmu itu gitu guys. Nah, saat ini sudah memasuki Januari, kebetulan sudah banyak banget, ada udah sekitar 5 atau 6 topik training online yang harus aku selesaikan. Aku nggak tahu, ini sepengalaman aku ya, aku nggak tahu kalau di fasilitas lainnya, tapi biasanya memang selalu terupdate di setiap tahunnya. Misalkan di tahun lalu aku kan sudah dapat training manual handling. Manual handling itu dimana kita menghandle secara manual pasien gitu ya kan. Misalkan kayak bagaimana kalau posisi pasien itu di tempat tidur terlalu ke bawah, posisinya tidak tepat sesuai posisi tempat tidur yang ideal gitu ya kan, posisi yang ideal. Karena gini, kalau tidak ideal posisinya, ketika waktunya makan dan pasien yang memang sudah tidak bisa dipindahkan dan hanya bisa berbaring di tempat tidur, otomatis mereka hanya mengandalkan tempat tidur otomatis tersebut, yang dimana posisi kepala bisa dinaikkan atau posisi kaki bisa dinaikkan, diturunkan gitu. Kalau posisi tubuh pasien itu tidak sesuai dengan posisi tempat tidur seharusnya, maka ketika kita bantu menaikkan posisi kepala tempat tidur agar posisinya itu proporsional, tegak berdiri gitu ya kan, itu akan sulit. Jadi bagaimana sih caranya kita untuk menghandle pasien tersebut? Kita nggak perlu ngangkat-ngangkat guys. Yang namanya manual handling itu, ngangkat secara manual tuh tidak. Jadi kita ada alat, ada equipmentnya, ada mesinnya. Lalu bagaimana cara kita mengoperasikannya gitu. Alat yang paling manual menurut aku itu adalah slide sheet. Slide sheet itu kayak materialnya tuh licin gitu guys. Aku lupa berbahan apa namanya, tapi itu beneran enak banget untuk kita sliding tuh kayak merosotin kayak slide pasien tuh mau ke atasin kah, mau ke bawahin, atau ke posisinya agak ke kanan dikit, ke kiri dikit gitu. Itu gampang karena itu bahan materialnya tuh licin. Jadi pasien tuh kita posisiin di atas itu, kita tinggal sliding aja gitu ya kan, kurang lebih begitu. Terus apa lagi, kebetulan di tahun ini per Januari ada kenaikan gaji khususnya untuk bidang aged care. Dan itu pemberitahuannya dari pemerintah langsung ya guys. Jadi di akhir tahun kemarin pemerintah kasih
pengumuman bahwa per 1 Januari akan ada kenaikan gaji. Sebenarnya udah ada kenaikan gaji juga di bulan Juli tahun lalu, di pertengahan tahun. Itu adalah kalau bisa dibilang kayak kenaikan gaji tahunan gitu kan. Tahun lalu udah ada kenaikan di pertengahan tahun lalu per bulan Juli, dan Januari ini juga alhamdulillah kita ada kenaikan dari pemerintah. Jujur aja kalau di bidang aged care dan child care di Australia itu terjaminnya dalam arti gajinya itu nggak mungkin di bawah wages, nggak mungkin di bawah rata-rata pendapatan daerah. Jadi rata-rata pendapatan per jamnya itu di atas pendapatan minimum daerah gitu guys. Jadi itu aja sih kayaknya kurang lebih. Well, makasih buat kalian yang udah tetap setia. Ini aku udah keringetan, panas. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, bye-bye guys. Nah, jadi ini adalah packaging dari basreng Mama Fuji. Terus di sini aku masukin ke dalam air fryer kurang lebih 10 menit doang, kurang dari 10 menit malah. Jadi tampilannya setelah masuk air fryer seperti ini. Lalu ada chili oilnya guys, begitu deh.